أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين walhamdulillahi rabbil alamin. Ayo baca doa untuk minta perbaikan nasib, perbaikan keadaan. Mudah-mudahan keadaan umat Islam dan bangsa Indonesia pada khususnya, manusia di belahan bumi pada umumnya, Allah berkenan berikan ampunan, Allah berkenan berikan terima taubat, Allah berkenan turunkan rahmat, Allah berkenan angkat musibat, Allah berkenan berikan kita semua al-afiat ala hadhihi niyah. Dan kita minta pada Allah mudah-mudahan doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anqulna wal muslimina min asyaqawati ila sa'adah wa minan nari ilal jannah wa minal azabi ila rahmah wa minal dhunubi ila al-maghfirah wa minal isaati ila al-ihsan wa minal khawfi ila al-aman wa minal faqri ila al-ghina wa minal dhulli ila al-izzi wa minal ihanati ila al-karamah wa minal dhiqi ila as-sa'ah wa minal syarri ila al-khair wa minal usri ila al-yusr wa minal idbari ila al-iqbal wa minas saqami ila as-sihah wa minas sukhti ila ar-ridha wa minal ghaflati ila al-ibadah wa minal fatrati ila al-ijtihad wa minal khidlani ila at-tawfiq wa minal bid'ati ila as-sunnah wa minal jawri ila al-adli wa minal jahri ila al-ilmi wa minal dhalali ila al-huda. Allahumma a'inna ala dinina bid-dunya wa ala ad-dunya bit-taqwa wa ala at-taqwa bil-amal wa ala al-amali bit-tawfiq wa ala jami'i dhalik بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه
ذا المواهب العظام أسألك تألها بك واستغراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا كثيرا هنيئا منيئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا يشوبه تكبر ولا أسلوب ولا عتو ولا فساد إنك سميع قريب صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. Alhamdulillah. Jamaah sekalian, mari kita buka Al-Qur'annya, surat Al-Baqarah. Lanjutan kemarin renungan Quran surat Al-Baqarah berurutan pada halaman 7 ayat 40 kita mulai. Mari kita baca beberapa ayat dari Quran surat Al-Baqarah ini, dari mulai ayat 40 hingga ayat 46. Kita baca dulu beberapa ayat. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Bisa diikutin ya. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun wa la talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Shadaqallahul 'azim. Jamaah hadirin hadirat sekalian, jamaah itikaf subuh Masjid Nurul Yaqin, ikhwan dan akhwat yang menyimak melalui kajian tadabbur Quran, Facebook bubur subuh, di mana saja berada, mudah-mudahan dengan kemuliaan Al-Quran Allah berkenan jadikan kita min ahlil Quran zahiran wa batinan. Setiap huruf Al-Quran Allah jadikan cahaya yang menerangi kehidupan kita dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan majlis bubur subuh Allah berkenan jadikan sebagai oase Quran di tengah gurun dan gersangnya hidup metropolitan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, di muqaddimah dari Quran surat Al-Baqarah, yang mana Quran surat Al-Baqarah ini merupakan surah madaniyah, artinya ayat-ayatnya turun setelah Nabi berhijrah dari kota Makkah pindah ke negeri Yathrib yang menjadi kota Madinah. Nah, di beberapa ayat yang lalu, dari ayat pertama hingga ayat ke-40, itu arah pembicaraannya diarahkan kepada orang-orang muttaqin, orang beriman. Namun tidak lupa juga di situ banyak ayat yang memperingatkan, memberitahukan tentang orang-orang kafir,
orang-orang munafik, orang-orang musyrik. Nah sekarang ini mulai ayat 40 lebih kurang 100 ayat hingga ayat 140 atau 41 nanti, ini dari Quran surat Al-Baqarah begitu banyak pembicaraannya terarah kepada kaum Bani Israel. Karena umat Yahudi dari Bani Israel ini tinggal di kota Madinah. Di Mekah hampir dikatakan tidak ada umat Bani Israel, yang ada orang-orang musyrik jahiliyah. Betul Hadik? Ya, betul. Nah, kalau di Madinah ini kebanyakan penghuninya orang-orang keturunan Yahudi, keturunan Bani Israel. Nah, jamaah yang rahmati Allah, ayat ini sekalipun turunnya pertama kali kepada umat Bani Israel, namun tentunya setelah Al-Quran ini turun kepada baginda Nabi dan arah bicaranya, arah bimbingannya kepada umat Bani Israel, ini merupakan ibrah, pelajaran buat kita. Jangan sampai kita mengikuti karakter dan gaya hidup Bani Israel agar kita tidak seperti mereka. Jadi nanti banyak arah-arahan, ya, peringatan-peringatan kepada Bani Israel yang hakikatnya ini sekarang berlaku pada kita. Jadi bukan hanya kepada Bani Israel, karena Al-Quran ini Allah turunkan untuk umat akhir zaman. Nah, berisikan kisah-kisah, pelajaran, peringatan kepada umat yang terdahulu untuk dijadikan panduan bagi umat saat ini hingga umat masa akan datang, agar tidak berlaku apa yang pernah berlaku kepada umat terdahulu. Boleh paham ini jamaah sekalian? Baik, ayo kita mulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Ya Bani Israel," wahai anak turun Israel. Apa maknanya jamaah sekalian? Bani Israel ini adalah anak keturunan dari Nabi Yakub. Nabi Yakub ini putra Ishak. Ishak ini putra Ibrahim. Nah, jadi nanti banyak dalam Al-Quran nih terulang-ulang kata ya Bani Israel, ya Bani Israel, ya Bani Israel, wahai anak turunnya Israel. Nah, Israel ini asal maknanya bukan bahasa Arab. Israel ini dua kata, asalnya bahasa Ibrani. Arti Isra adalah abdun, il adalah ilah. Jadi Abdul Ilah atau Abdullah dalam bahasa Arab, artinya hamba Allah. Ini merupakan nama lain atau poyokan dari Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub itu nama lainnya adalah Israel. Jadi Bani Israel, wahai anak turun Yakub. Baik, Nabi Yakub ini punya anak 12 orang. Nabi Yakub punya berapa? Anak berapa? 12 orang. Dari 4 istri. Yang pertama anak beliau bernama Yahuda. Yahuda atau Yahuda. Yahuda atau Yahuda. Maka nanti orang-orang Yahudi itu turunannya Yahuda. 12 anak. Rubil, Syam'un, Lawa, Yahuda, Ibsyakir, Zabilon, Yusuf, Bunyamin, Jad, Ashir, dan Nuftail. Nah, ini 12 putra Nabi Yakub. Bisa catat nih, sampai lupa nih. 12 putra Nabi Yakub atau 12 anak turun Israel. Siapa aja coba? Rubil, Syam'un, Lawa, Yahuda, Ibsyakir, Zabilon, Yusuf, Bunyamin, Jad, Ashir, dan Nuftail. Ini 12 anaknya Nabi Yakub, ya.
Baik. Dan rata-rata anak Nabi Yakub ini semua menjadi para nabi dan sebagian menjadi para rasul. Makanya Nabi Ishak ini julukan diantaranya apa? Ayahnya para nabi. Ya, atau Nabi Yakub ayahnya para nabi. Semua nabi kecuali Nabi kita Muhammad pasca Nabi Ibrahim adalah keturunan dari Nabi Yakub, putra Ishak, putra Ibrahim. Kalau yang satu lagi Ismail, ya, tidak dikenal dalam sejarah keturunannya menjadi seorang nabi dan rasul kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah berfirman, "Udzkuru ni'mati." Wahai Bani Israel, ingatlah oleh kalian nikmatku. Ini nikmat Allah nih, yang Allah turunkan pada Bani Israel itu begitu banyak. Ya, diantaranya apa? Nikmat iman, nikmat Islam, kemudian nikmat menjadi keturunan seorang nabi. Ya, nikmat diselamatkannya dari bermacam ujian, diselamatkan dari fitnahnya Fir'aun, ya, diselamatkan dari bermacam ujian. Maka Allah katakan, "Udzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum." Ingatlah oleh kalian nikmat yang aku anugerahkan kepada kalian. Wa aufu bi ahdi. Nih, perintah yang kedua setelah yang pertama mengingat nikmat. Kenapa diperlu diingatkan? Berarti maknanya Bani Israel ini banyak yang ingkar kepada nikmat atau nisyan kepada nikmat, melupakan nikmat Allah. Tuh, maka diingatkan tuh, udzkuru ni'mati. Yang pertama nih, perilaku Bani Israel mudah lupa dengan nikmat. Bukan syukur nikmat, malah kufur nikmat. Catat yang pertama nih. Yang kedua, perintah Allah kepada Bani Israel, dan ini juga perintah buat kita, jangan sampai jadi seperti Bani Israel. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Yang kedua, tunaikan janji kalian padaku, maka aku akan tunaikan janjiku pada kalian. Ingat ya, Bani Israel ini atau umat Yahudi ini punya kitab suci. Selain Suhuf Ibrahim, selain Zaburnya Daud, juga ada Tauratnya Musa. Nah, ini kitab terakhir apa? Dan juga Injilnya Isa. Tuh, lihat tuh Bani Israel tuh. Kitabnya aja begitu banyak. Suhufnya Ibrahim, apalagi Zaburnya Daud, Tauratnya Musa, Injilnya Isa. Nah, itu kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada Bani Israel disebut dengan Ahdullah, perjanjian setia kepada Allah. Oleh karena dikenal Taurat itu dengan Al-Ahdul Qadim, perjanjian Allah yang lama. Injil disebutnya Al-Ahdul Jadid, perjanjian setia dengan Allah yang baru. Al-Quran buat umat akhir zaman, baik Bani Israel maupun Bani Ismail ataupun Al-Ajam, bangsa selain Bani Israel dan Bani Ismail, yaitu termasuk orang-orang kita nih namanya orang Ajam, selain bangsa Arab dan selain bangsa Israel itu namanya Ajam. Al-Quran menjadi Al-Ahdul Akhir, perjanjian Allah yang terakhir. Tuh, berarti ini ya, Allah perintahkan nih agar tidak nanti berlaku apa yang akan berlaku diceritakan oleh Al-Quran kepada Bani Israel. Allah ingatkan Bani Israel, dan kita yang baca ayat ini sekarang, apa kata Allah? Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Tunaikan janji setia kalian kepada Allah, maka Allah akan tunaikan janjinya pada kalian. Tuh, janji Allah banyak. Ada ampunan, ada rahmat,
ada kenikmatan, kesenangan hidup di dunia, kenyamanan hidup di akhirat. Tuh, paham ya? Ya, balasan surga, terlindung dari api neraka, keturunan yang baik, anak cucu orang baik. Itu banyak janji Allah dalam Al-Quran. Jika kita laksanakan janji kita kepada Allah untuk taat dan tunduk pada Al-Quran, maka Allah akan tunaikan janjinya Allah kepada kita. Ini pentingnya mempelajari Al-Ahdul Akhir. Ini pentingnya mengerti yang namanya Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran perjanjian kita dengan Allah. Kalau kita nggak paham perjanjiannya, kira-kira bisa nggak ngelaksanainnya? Tuh, ada nggak orang? Contoh di kantoran nih, Pak Haji Holik atau Pak siapa namanya, Pak Haji Dudi. Itu mesti ada nggak kontrak kerjanya? Kalau kerja, ada betul loh. Ada kontrak kerjanya, ada. Nah kalau orang nggak tahu, timbang tantangan doang gimana? Kira-kira tahu nggak apa aja perjanjiannya? Nggak tahu. Maka ini kita perlu mempelajari Al-Quran, memahami makna Al-Quran, agar kita tahu apa perjanjian yang disepakati antara kita dengan Allah, agar kita bisa laksanakan, maka Allah akan tunaikan janji Allah kepada kita. Paham nih? Jadi jangan pakai tidur. Kalau tidur gimana mau tahu? Ya kan? Kalau tidur nggak tahu kita. Baik. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Yang ketiga, wa iyaya farhabun, dan hanya kepadaku farhabun, maka takutlah kalian. Ini ada kata khauf, ada khasyah, ada rahbah. Apa itu rahbah? Rahbah itu rasa takut yang menjadikan seseorang lari tunggang langgang meninggalkan apa yang ditakutinya. Paham nih? Ya, kalau takut ada macam-macam nih. Ada takut gemeter, bisa kabur nggak kira-kira? Enggak. Ada takut yang namanya al-khauf, ada takut yang namanya al-wajal. Nah, ada takut yang namanya ar-rahbah. Ini arti rahbah. Wa iyaya fa iyaya wa iyaya farhabun, artinya hanya kepadaku lah kalian takut lari menuju aku hingga tunduk kepadaku. Itu artinya rahbah. Wa iyaya farhabun, takut yang akhirnya berbuah tunduk. Itu namanya apa? Rahbah, rasa takut yang berbuah tunduk. Tuh, itu namanya apa? Namanya apa? Farhabun. Yang ketiga tuh. Yang keempat, perintah Allah kepada Bani Israel. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Wa aminu, dan berimanlah kalian semua. Iman, percaya, pasrah, tunduk secara total. Bima anzaltu, dengan apa yang telah aku turunkan. Nah, ini sebuah pesan, penekanan dari Allah Jalla Jalaluhu kepada Bani Israel. Apa itu penekanannya? Penekanannya, wajib kalian beriman kepadaku dengan mengimani apa yang aku turunkan kepada Muhammad Rasulku. Sebuah stressing point yang Allah inginkan agar orang Bani Israel ini mengerti bahwa Al-Quran itu benar-benar Allah yang menurunkan kepada Muhammad, bukan karangan atau karya seorang yang bernama Muhammad. Karena seorang yang bernama Muhammad itu ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Maka Al-Quran ini satu yang Allah turunkan dengan benar kepada Muhammad Rasulullah. Musaddiqan, yang peran dan fungsi Al-Quran itu membenarkan isi Taurat dan Injil serta kitab-kitab yang sebelumnya. Maka dari itu kalau ada orang bertanya, Ji, kira-kira setelah Al-Quran apakah masih ada Injil dan Taurat yang asli?
Zabur dan suhuf yang asli yang pernah Allah turunkan. Suhuf kepada Ibrahim, Zabur kepada Daud, Taurat kepada Musa, Injil kepada Isa. Ada nggak kira-kira Injil yang asli, yang tidak terkena distorsi dan tangan kotor para pendeta dan para rahib? Ada nggak Taurat yang asli, yang tidak terdistorsi oleh para rabi dari umat Yahudi, dari bangsa Bani Israel? Ada nggak kira-kira? Apa jawabannya? Ada. Di mana itu Taurat yang asli? Di mana itu Injil yang asli? Di mana itu Zabur yang asli? Ada, disebutkan dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini karena merupakan perjanjian yang final antara Allah dengan makhluknya, antara makhluk dengan penciptanya, maka Al-Quran berisikan ajaran suhuf Ibrahim, Zaburnya Daud, Tauratnya Musa, Injilnya Isa. Boleh paham jemaah? Dan disempurnakan lagi oleh Allah dengan panduan-panduan bagi umat akhir zaman. Itu begitu. Bisa dimengerti santri-santri. Kalau di kampung ditanya, ada nggak Taurat yang asli? Ada nggak Injil yang asli? Ada. Ada nggak Zabur yang asli? Ada. Di mana? Dalam kitab suci Al-Quran. Itulah ajaran Taurat, ajaran Injil, Zabur dan suhufnya para nabi. Boleh paham ini? Alhamdulillah. Makanya Allah bilang tadi kepada Bani Israel, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima baina yadaykum, atau musaddiqan lima ma'akum. Nih, berapa udah nih? Uzkuru nikmati, aufu bi ahdi, iyaya farhabun, aminu bima anzaltu. Yang kelima berisikan larangan. Perintahnya berisikan larangan. Apa itu? Wala takunu awwala kafirin bih. Jangan kalian menjadi orang-orang yang paling terdepan dari orang-orang yang mengingkari Al-Quran. Mengingkari Al-Quran. Di sini ada kata awwala. Awwala itu artinya pertama. Tetapi penggunaan kata awwala tidak mesti pertama, tetapi terdepan. Paham hadik? Ya hadik. Arti awwala bukan hanya pertama maknanya, tetapi al-asbaq yang paling dulu dan al-aqdam yang paling depan. Jadi pesan Allah nih, jangan kalian menjadi orang yang terdepan, yang paling dulu, yang paling semangat untuk menjadi orang yang mengingkari Al-Quran. Itu pesan Allah tuh kepada Bani Israel. Karena jangan dipahami, kan ayat sebelumnya udah menjelaskan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang munafik, mereka juga sudah mengingkari Al-Quran. Bahkan kalau dari sisi sejarah, Al-Quran turun di mana pertama? Di Mekah atau Madinah? Mekah ini ada nggak orang Yahudi? Nggak ada. Yang ada orang-orang jahiliyah. Berarti mereka orang yang pertama ingkar syirik kepada Al-Quran. Nah, di sini arti awwala kafirin bih. Jangan sampai kalian Bani Israel menjadi orang yang paling terdepan dalam mengingkari Al-Quran. Yang berikutnya, yang keenam, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jangan kalian menukar Al-Quran, artinya menjual, belikan ayat-ayat Al-Quran dengan harga yang begitu murah. Awas, sekarang banyak nih dari bangsa selain Bani Israel yang sudah menukar ayat-ayat Allah dengan begitu murah. Pak, di Timur Tengah lagi rame nih. Tahu nggak beritanya apa yang lagi rame? Ayo, siapa yang ngikutin berita? Pak RT ngikutin berita nggak? Timur Tengah, Pak Dudi? Apa itu? Tentang normalisasi hubungan Arab dengan Israel. Lagi rame nih. Yang ditugasin Pak bukan hanya pejabat diplomatis, bukan hanya para politis atau politikus, sampai dai dengan ulama juga didorong untuk
menyebarkan, mendukung normalisasi hubungan Arab dengan Israel. Coba itu. Yang ulama ngapain? Jual ayat. Yang ulama ngapain? Jual hadis. Yang penyair ngapain? Bikin syair. Yang penyanyi ngapain? Bikin nyanyian. Ajakan orang-orang Islam, ajakan kepada bangsa Arab untuk normalisasi hubungan dengan Israel. Tuh. Tapi Israelnya ya mau, setuju, tapi tetap aja bangsa Palestina diapain? Dihabisin, dibantai. Tuh. Subhanallah. Pak, maka yang namanya pencitraan itu hati-hati. Pencitraan itu hati-hati. Mustafa Kamal Ataturk tuh, ya, sebelum membinasakan khilafah Utsmaniyah, pencitraan Pak, dia keliling ke para ulama-ulama tuh. Paham Pak? Ya, tuh hati-hati nih. Sekarang banyak banget Pak. Sekarang orang-orang yang bersorban di negeri Arab, innalillahi, pada nge-tweet, apa nge-tweet ya namanya? Di Twitter tuh ya, nge-tweet, melakukan taghrid, bikin Twitter tentang apa? Tentang pentingnya normalisasi hubungan Arab Islam dengan Israel. La haula wala quwata illa billah. Tuh, di sini diingetin sama Allah Taala nih. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Nah, sekarang di sini juga nih proyek Covid banyak. Penyairnya, penyanyinya, ulamanya disuruh bernyanyi. Ulamanya lagi ramai nih. Kiai pop katanya, ya Allah ya Rasulullah. Ya, tahu K-pop nggak K-pop? Hah? Kamu tahu K-pop nggak? Apa K-pop? Hah? Apa itu? Apa dia? Grup musik? Ya, ini K-pop ini sekarang bukan kelompok musik pop, bukan kiai pop. Haula wala quwwata illa billah. Jadi ada kiai di negeri kita Pak, kiai ini pimpinan para ulama bikin video pendek Pak tentang ajakan kepada bangsa Indonesia untuk apa? Meniru grup K-pop agar kreatif seperti K-pop dan memperbanyak nonton drakor. Satu apa drakor? Saya kira dragon, apa tahu drakor? Singkatan drama Korea. Kenapa? Itu bagus untuk menjadi inspirasi budaya bangsa kita. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuh. Coba itu Pak. Ini Korea Pak, penyakit yang paling dahsyat itu bagi orang-orang Korea, hilangnya kepercayaan diri. Di sana Pak, yang namanya operasi plastik itu bukan main banyaknya. Ini operasi plastik Pak, apalagi gadis-gadis, jangan orang Korea, hati-hati. Itu hasil operasi plastik. Ya, itu Pak, semua dibikin cantik. Begitu ada yang bully, ada lagi orang yang cantik dari dia yang udah operasi plastik, langsung bunuh diri. Coba tuh Pak. Jadi krisis kepercayaan diri tuh di mana? Korea. Sama Pak Kiai disuruh tiru. Subhanallah. Ya. Baik, wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Hati-hati. Jangan seperti Bani Israel yang murah sekali, mudah sekali menjual belikan ayat-ayat Allah. Berikutnya yang berapa nih? 8 apa 7? 7. Wa iyaya fattaqun. Hanya kepada Allah kalian mesti bertakwa. Hanya kepada Allah kalian mesti mencari perlindungan. Jadi arti takwa itu Pak diambil dari kata-kata iltaqa yautaqi. Wiqayah artinya tameng. Jadi bertakwa itu membuat tameng pelindung, ya, agar tidak dapat murkanya Allah. Yang ke-8 penutup. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan bungkus labisa, ini pakaian Pak, artinya pembungkus badan. Wala talbisul haqqa,
jangan bungkus kebenaran bil batil dengan kepalsuan, bil batil dengan kebatilan. Jadi jangan bungkus Quran dengan kebatilan. Tuh. Al-haq masiwal haq fahuwa batil. Segala sesuatu yang tidak sejalan dengan Al-Quran itu namanya batil. Nah, yang repot sekarang ini, larangan ini berlaku nih buat umat saat ini. Wala talbisul haqqa bil batil. Mudah sekali sekarang orang membungkus kebenaran, ditutup, dibungkus rapat dengan kebatilan. La haula wala quwata illa billah. Ya, kalau dulu orang ya kebatilan disembunyiin, dibungkus dengan kebenaran. Sekarang udah gak tanggung-tanggung lagi nih. Kebenaran dibungkus dengan kebatilan, dicampur aduk hak dengan batil. Wa taktumul haqqo, akhirnya nyembunyiin kebenaran. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui dengan pasti bahwa tidak bisa nyambung, tidak bisa kompromi antara yang hak dengan yang batil. Tuh. Sekarang contoh tadi tuh, ya, normalisasi hubungan Arab Islam dengan Israel. Jadi kebenaran dicampur aduk dengan kebatilan, dengan bungkusan perdamaian, toleransi, kemanusiaan. Kebenaran dibungkus, kebenaran apa? Ditutup dengan kebatilan. La haula wala quwata illa billah. Tuh, ya kan? Jadi perjanjian itu, Pak, normalisasi itu ngajak orang Arab dan umat Islam dunia untuk menormalkan hubungan dengan Israel. Bahwa Israel juga adalah manusia sama seperti kita. Kita harus bersikap toleran. Oh, subhanallah, orang disuruh begitu, tapi Israelnya kagak begitu. Kagak mau normalisasi, nggak mau toleran sama umat Islam, nggak mau toleran sama bangsa Arab. Tuh, dia mau monopoli semua. Karena umat Israel ini meyakini bahwa dunia ini diwariskan kepada mereka. Tuh, bukan kepada bangsa yang lain. Tuh, hati-hati nih normalisasi hubungan. Nah, ini sedikit sampai sini dulu ayat 42 renungan Al-Quran surat Al-Baqarah. InsyaAllah besok kita sambung lagi. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat dan Allah jadikan kita min ahlil Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma bijahil Quran, Allahumma bihaqqil Quran, wa bihaqqika ya man anzal Quran, wa bihaqqi habibika Muhammad man unzila ilahil Quran, wa bihaqqi suwarin minal Quran, wa bimu'jizatil Quran. Allahumma habib ilainal Quran, habibil Qur'ana ilaina, wa khalliqna bi akhlaqil Quran, waj'alna wa walidina auladina wa dhurriyyatina wal hadirin wal muslimin min ahlil Quran, min ahlil Quran, min ahlil Quran zahiran wa batinan. Allahumma ahyina bil Quran, amitna bil Quran, wa anis wahsyata quburina bil Quran, wahsyurna ma'al Quran, warzuqna syafa'atal Quran, adkhilna jannah bil Quran, najina minan niran bil Quran, barik lana fi auladina wa awqatina wa a'marina bil Quran. Allahumma ja'alil Quran al-azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa nura absarina wa nura basairina wa nura uqulina wa nura ajsadina wa nura arwahina. Wa Allahumma ja'al al-Quran al-azim shifaan li amradina wa asqamina zahiran wa batina wa sa'atan li arzaqina wa sa'atan li arzaqina hissan wa ma'na wa qada'an li hawaijina dunya wa ukhra birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha al qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi
sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqlati wa habli bihi fatahan wa ilman wa hikmatan wa anis bihi ya rabbi fil qabri wahsyati wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu taubati wa alin wa ashabin kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa zallati walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum.